Halo, assalamualaikum. Baik lagi bersama gue di Ardi Dapati Channel. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau menjelaskan experience gue menggunakan tablet Huawei MatePad 11,5. Oke, setelah sebelumnya gue tampilkan video tentang unboxing, makanya gue sekarang lanjut ke experience gue menggunakan produk ini. Bagi teman-teman yang memang mengutamakan tentang hal-hal yang simple, tentunya sudah harus beralih ke tablet ya. Setelah bertahun-tahun gue pakai laptop, ternyata dengan menggunakan tablet ini lebih simpel, lebih mudah, lebih praktis. Itu ada di Huawei MatePad 11,5 ini. Apalagi sistem operasi dari WPS-nya itu sudah PC level, jadi bisa menggantikan laptop ya. Kemudian untuk edit-edit dokumen seperti Excel, Word, dan PowerPoint-nya itu WPS di Huawei MatePad 11,5 ini sudah PC level, jadi tidak banyak berbeda antara WPS Office PC level ini dengan Microsoft Office bawaan dari Microsoft seperti itu. Jadi gue sudah cukup nyaman pakai produk ini ya, khususnya untuk edit-edit dokumen buat di pekerjaan gue. Kemudian cuma buat edit dokumen, kemudian juga untuk media sosial, untuk gambar-gambar, nonton film, musik, dan lain sebagainya. Ini sudah bisa di cover dengan satu buah tablet 11,5 inch dari Huawei, yaitu Huawei MatePad 11,5. Yang suka hobi-hobi gambar-gambar, lukis-lukis, apalagi didukung dengan stylus pen generasi keduanya, udah mantep banget pastinya. Selain itu juga kita mau buat baca, itu oke pokoknya. Yang hobi baca koran secara digital itu udah bisa di cover dengan Huawei MatePad 11,5 ini. Gue sih sudah nyaman gitu ya pakai ini. Mungkin untuk kerjaan gue 1, 2 sampai 3 tahun ke depan bisa di cover dengan atau bisa dihandle dengan tablet ini ya. Tentunya dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh Huawei MatePad 11,5 ini. Untuk lebih jelasnya tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Thank you. Oke guys, pertama kita bahas tentang dimensi dari Huawei MatePad 11,5. Memiliki tinggi 260,88 mm dengan panjang 176,82 mm dan tebal atau lebar hanya 6,85 mm. Beratnya kurang dari setengah kilo atau sekitar 499 gram. Jika ditotal dengan smart keyboardnya itu kurang lebih 900 gram. Dengan dimensi kayak gini, tentunya masih cukup lebih simpel dan lebih ringan dibandingkan dengan laptop. Lanjut ke ukuran screen atau layar, yaitu 11,5 inch dengan rasio layar ke body 86% dan resolusi 2K atau 2200 x 1440 pixel dengan tingkat kerapatan pixel yaitu 229 ppi. Dengan kapasitas layar seperti ini tentunya sudah cukup nyaman untuk berbagai aktivitas kita. Dengan jenis layar LCD TFT, IPS, dan kecepatan refresh sampai dengan 120 Hz. Dengan jumlah warna yaitu 16.7 million colors dengan gambut warna 100% sRGB, sehingga menghasilkan visual yang tajam dan warna yang cerah serta hidup, walaupun rasio kontrasnya biasa-biasa saja. Tapi jangan khawatir, berkat refresh rate mencapai 120 Hz menjadikan tablet ini menjadi responsif dan lancar saat digunakan, termasuk untuk gaming, sehingga tablet ini masih bisa cukup bersaing dengan produk-produk lain seperti dari Xiaomi Pad maupun iPad. Satu lagi yang menarik nih guys, jadi kalau kita beli tablet ini sudah satu paket dengan smart keyboard dan back cover dari tablet, dimana bahannya juga agak tebal sehingga bisa melindungi dari tablet kita. Permukaannya juga nggak licin guys, jadi sangat nyaman pada saat digunakan di pangkuan. Desain dari tombol keyboard juga udah oke lah. Ditambah lagi smart keyboardnya sudah full bluetooth nih dan juga bisa dilepas pasang tentunya, sehingga menjadikan tablet ini cukup nyaman saat digunakan, cenderung tidak monoton dan kita bisa merubah posisi-posisi sesuai dengan yang kita inginkan tanpa menurunkan performa dari keyboard. Mau dilepas, mau dipasang, sama aja rasanya. Dan tentunya belum dimiliki oleh tablet-tablet pada brand lain, sehingga menjadi salah satu keunggulan dan nilai positif dari tablet ini di kelasnya. Yang nggak kalah menariknya nih, Huawei juga menyematkan sistem operasi racikan sendiri, yaitu Harmony OS versi 3.1, sehingga tablet ini bisa mendukung berbagai fitur Smart Office seperti One Step, File Preview, hingga Superhub. Selain itu, aktivitas multitasking di tablet ini pun semakin mudah dengan fitur
multi window yang memampukan split screen hingga 4 jendela aplikasi. Wow. Contohnya kayak gini guys. Mau ngerjain tugas di Excel sambil scrolling TikTok ataupun sambil main catur bisa banget guys, seperti yang gue lakuin saat ini. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih dengan adanya fitur ini cukup keren, karena bikin kerja dengan tablet ini nggak ngebosenin dan nggak bikin ngantuk tentunya. Masuk ke dalam kelas entry level, Huawei juga membekali MatePad ini dengan salah satu prosesor octa-core terbaik buatan Qualcomm, yaitu Snapdragon 7 Gen 1 4 nanometer. Ditambah RAM hingga 8 GB, Huawei MatePad 11,5 ini dapat menjalankan berbagai aplikasi tanpa error, dari aplikasi pengolahan data yang rumit hingga bermain mobile game yang berat sekalipun. Enggak cuma performanya yang keren guys, Huawei MatePad 11.5 ini juga mendukung konektivitas nirkabel super cepat yaitu Wi-Fi 6. Berbekal dual antena 2x2 MIMO, tablet ini mendukung bandwidth hingga 160 MHz. Lebih tinggi dibandingkan standar yaitu 80 MHz dan peak rate sampai 2,88 gigabits per second. Dengan demikian, Huawei MatePad 11.5 ini bisa digunakan untuk streaming video dengan kualitas HD, melakukan panggilan video dengan kualitas jernih, dan saat mendownload file besar tanpa khawatir nge-lag guys. Untuk masalah baterai, jangan khawatir guys, Huawei MatePad 11.5 ini sudah dibekali dengan baterai kapasitas 7700 mAh dan juga didukung dengan teknologi fast charging 22,5 watt, sehingga baterai pada tablet ini bisa terisi secara cepat dan efisien. Gue udah coba dari 0 sampai 100%, itu butuh waktu 2 jam 10 menit untuk charging. Yang menurut gue agak kurang yaitu di bagian kapasitas penyimpanan yang hanya sekitar 128 GB. Itu pun belum dipotong dengan software-software bawaan dari Huawei. Hal ini yang bikin gue harus cepat punya external memory seperti flash disk yang disupport dengan OTG Type-C. Karena memang di tablet ini juga tidak ada slot untuk SIM card maupun microSD. Lanjut kita ke fitur kamera. Huawei MatePad 11,5 ini sudah dibekali dua buah kamera yaitu front kamera dan rear kamera. Resolusi untuk kamera depan sebesar 8 megapiksel sedangkan kamera belakang sebesar 13 megapiksel. Sebagai sebuah tablet yang menawarkan penggunaan layaknya PC, kamera depan memiliki fungsi yang lebih penting ketimbang kamera belakang. Hal tersebut mungkin menjadi salah satu alasan kenapa Huawei MatePad 11,5 ini memiliki kualitas kamera depan yang lebih baik dibandingkan dengan kamera belakang. Front kamera dengan resolusi 8 megapiksel ini sudah berjenis ultra wide dan juga memiliki field of view yang cukup luas yaitu mencapai 105 derajat. Hal ini membuatnya mampu menangkap objek lebih banyak saat digunakan. Sedangkan untuk kualitas perekaman videonya mencapai 1080 pixel dengan 30 fps saja. Meski bukan yang terbaik, kamera depannya ini dibekali satu fitur yang sangat menarik yaitu follow cam. Fitur ini mampu membuat Anda tetap berada di bagian tengah frame. Fitur follow cam ini sangat berguna bagi Anda yang harus bergerak saat melakukan meeting atau belajar online. Kamera akan mengikuti pergerakan wajah Anda dengan kualitas yang sangat tetap terjaga. Dan juga ada fitur untuk pengambilan foto hanya dengan suara saja. Take the photo. Sedangkan untuk kamera belakang berjenis tipe kamera wide dengan resolusi 13 megapiksel. Kamera ini memiliki bukaan f/1,8 yang hanya disupport oleh fitur autofocus saja. Bahkan tidak ada LED flash yang bisa digunakan untuk membantu pencahayaan saat keadaan gelap. Tetapi walaupun begitu, kualitas perekaman video kamera belakang ini sudah cukup baik. Resolusi yang bisa diraihnya yaitu mencapai 3840 x 2160 pixel dengan 30 fps. Selain itu tidak ada fitur lain sih yang bisa digunakan untuk kamera belakang ini. Tetapi untuk kamera belakang ini sih bagi gue bukan menjadi hal yang prioritas, karena untuk foto-foto gue lebih nyaman pakai HP saja dan bakal lebih sering pakai kamera depan untuk meeting online. Jadi untuk keterbatasan masalah kamera ini masih acceptable sih buat gue. Jadi gimana nih, udah cocok belum buat jadi teman baru kalian? Komen ya.
Buat yang hobi baca buku, nggak salah banget sih buat pilih tablet ini menjadi salah satu alat untuk mensupport hobi kalian. Apalagi di tablet ini sudah tersedia Huawei Books untuk bisa kalian dapatkan dan kalian baca, terutama buku-buku cerita dalam bahasa Inggris. Walaupun dalam bahasa Inggris ada fitur untuk terjemahan secara otomatis, jadi gampang banget guys, dan tentunya sangat nyaman digunakan untuk membaca. Lebih enak lagi sih kalau pakai stylus pen generasi keduanya, tambah mantap lagi dah pokoknya. Buat baca skripsi, baca jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya ini udah mantap banget dengan dukungan layar yang luas banget sih, 11,5 inch. Untuk bikin-bikin notes atau gambar-gambar juga udah cocok banget nih, mantap dah pokoknya. Yang pasti bisa membantu pekerjaan kalian biar lebih mudah dan lebih asik tentunya. WPS Office PC Level menjadi salah satu aplikasi andalan yang sudah disematkan pada Huawei MatePad 11,5 ini. Anda yang terbiasa menggunakan Microsoft Office untuk pekerjaan Anda dalam bidang hal edit dokumen berupa Word, Excel maupun PowerPoint, tentunya tidak akan kaku, canggung, ataupun susah beradaptasi dengan WPS Office PC Level ini, karena sebagian besar dari fitur-fiturnya sudah mirip sekali dengan Microsoft Office yang sering kita gunakan. Contohnya gue buka dokumen Microsoft Excel 2010 di WPS Office PC Level ini. Ternyata hasilnya cukup bagus, tidak banyak yang berbeda, hanya ada perubahan pergeseran sedikit-sedikit saja, tinggal kita rapihin. Tetapi untuk data-data hasil perhitungan, rumus-rumus itu tidak ada yang ngaco atau tidak ada yang salah. Bentuk grafiknya pun sama, tidak ada bedanya. Desain tata letak fitur-fiturnya pun mirip seperti formula bar, ribbon, title bar, kemudian kolom header, kemudian quick access toolbar, status bar, worksheet, kemudian zoom controlnya pun mirip. Ini contohnya gambar spreadsheet dari Microsoft Office Excel 2010. Mirip banget dengan WPS Office PC Level dari Huawei MatePad 11,5 ini. Walaupun ada beberapa menu yang tidak tersedia, nanti gue jelasin di akhir. Oke, nih gue kasih contoh salah satu pembuatan data sederhana di WPS Office Excel PC Level di Huawei MatePad 11,5 ini. Oke, gue punya data, nama dan sumbangan dari 5 orang. Kemudian nanti gue akan hitung total jumlahnya, kemudian rata-ratanya dari 5 orang tersebut, kemudian juga nilai sumbangan paling tinggi dan paling rendah dengan menggunakan rumus yang biasa kita gunakan di Microsoft Office ya. Average, sum untuk total, kemudian juga maksimum, kemudian juga nilai minimum, itu sama persis ya rumus-rumusnya juga. Kemudian juga ini untuk penyatuan kolom mirip sekali. Untuk merge and center, pokoknya experience-nya mirip sekali kayak kita pakai laptop seperti itu. Salah satu hal yang berbeda yaitu untuk jenis font dan jumlah font di WPS Office ini lebih sedikit dibandingkan dengan Microsoft Office 2010. Tentunya ada beberapa yang sama, tetapi juga tidak sebanyak di Microsoft Office ya, seperti itu. Tetapi untuk rumus-rumus formulanya itu mirip sekali dengan Microsoft Office ya. Oke, selanjutnya gue bakal bikin grafik dari data ini. Tentunya dengan caranya mirip ya, insert grafik seperti itu, seperti pada Microsoft Office ya. Jadi bagi kalian yang akan beralih dari Microsoft Office ke WPS Office PC Level ini, tentunya tidak akan banyak berbeda, akan mudah beradaptasi dan tentunya mudah sekali ya menggunakannya jika kalian memang sudah terbiasa menggunakan Microsoft Office seperti itu. Selain itu juga kalian bisa buka jendela lain pada saat kalian bekerja dengan Excel seperti itu. Jika kalian ingin hiburan bisa buka TikTok, bisa sambil buka Google maupun bisa sambil buka YouTube. Jadi ya multifungsi banget sih menurut gua tablet ini. Oke, jadi yang biasa pakai conditional formatting di data-data tabelnya juga sama aja caranya ya. Tentunya dengan Microsoft Office seperti itu. Jadi ya sama aja. Untuk view juga sama seperti ini. Satu lagi yang menarik adalah di menu view terdapat fitur view side by side, yaitu kalian bisa membuka dua jendela sekaligus dalam satu kerjaan. Nah seperti ini, tentunya dengan adanya fitur ini sangat membantu sekali ya
Ini cukup berguna dan bermanfaat. Mantap guys. Bagi kalian yang sering pakai fungsi VLOOKUP maupun HLOOKUP atau HLOOKUP, bisa banget sih di tablet ini. Ya jadi nggak ada masalah. Oke. Yang biasa kerja dengan data seabrek-abrek di Excel, tentunya untuk menghitung, meringkas, dan menganalisis data yang memungkinkan untuk melihat perbandingan, pola, dan tren dalam data Anda, tentunya nggak asing dengan pivot table. Nah, di tablet ini fungsi pivot table juga sudah oke banget. Yang biasa kerja pakai Microsoft Office PowerPoint untuk presentasi, jangan khawatir, di WPS Office Presentation ini juga fitur-fiturnya sama sekali mirip dengan Microsoft Office PowerPoint. Desain, transition, animation dari slide yang kita atur itu juga mirip. Mau masukin video, gambar ke slide itu udah enak banget. So, jadi jangan khawatir ya kalau kalian ingin beralih dari PowerPoint ke presentation di WPS Office. Tentunya saat presentasi dengan Huawei MatePad 11,5 ini, tablet kita bisa pegang, kita bisa bawa-bawa sambil mengatur slide yang akan kita presentasikan tanpa harus menggunakan operator lagi untuk mengatur perpindahan slide yang biasa kita lakukan pada saat pakai laptop. Tentunya pakai proyektor yang sudah pakai sistem Bluetooth ya, jadi nggak pakai kabel-kabelan lagi sehingga tablet bisa kita bawa-bawa sambil presentasi. Oke? Satu lagi yang nggak kalah penting yaitu WPS Office Dokumen yang bisa menggantikan Microsoft Office Word ya. Yang biasa bikin report, bikin surat, bikin buku ataupun bikin skripsi udah bisa banget nih pakai WPS Office Dokumen. Fiturnya mirip sekali dengan Microsoft Office Word. Bikin-bikin daftar isi, nomor halaman, catatan-catatan di header maupun di footernya juga udah oke. Kemudian juga insert table, picture maupun shape, chart itu sudah sama mirip kayak di Microsoft Office. Hanya memang untuk jumlah jenis dari font di WPS Office ini terbatas dan lebih sedikit dibandingkan Microsoft Office Word ya. Tapi jangan khawatir, jenis font yang ada di WPS ini juga jenis yang umum dan sudah biasa kita gunakan untuk membuat dokumen atau teks ya. Selain itu, fungsi menu mailings juga gue belum temuin di WPS Office. Kalau ada yang tahu, komen aja ya guys. Menu ini gue biasa gunain buat bikin label untuk surat undangan ya. Dan dokumen yang kalian sudah buat, baik itu Excel, Word maupun presentationnya bisa langsung di convert to PDF file ya. Overall, menurut gue sih WPS Office PC level ini sudah bisa menggantikan Microsoft Office, baik itu Word, Excel maupun PowerPoint-nya ya. So, jangan khawatir kalau memang kalian ingin mengganti laptop dengan tablet. Selanjutnya kita ke software atau aplikasi-aplikasi apa yang bisa kita pakai di tablet ini. Pertama, tablet ini memiliki Huawei Apps Gallery, yaitu aplikasi-aplikasi yang bisa kita langsung install pada tablet ini tanpa harus melalui browser lain ya. Untuk aplikasi umum seperti Telegram, Facebook, Instagram, TikTok itu sudah ada dan bisa kita langsung install ya. Kalian juga bisa menggunakan perangkat Gbox ya, itu aplikasi-aplikasi tambahan yang bisa kalian install. Kalau kalian pengen aplikasi yang nggak ada di Huawei Apps Gallery juga bisa diinstal, tentunya dengan bantuan browser lain untuk bisa mendownload aplikasi yang kalian pengen. Gue udah coba seperti aplikasi Dream League Soccer, game soccer ya seperti itu, tidak ada di Huawei Apps Gallery. Kemudian gue coba download di browser lain, ternyata bisa dan berfungsi dengan baik. Sejauh ini sih gue masih enjoy pakai tablet ini untuk berbagai keperluan seperti untuk hiburan, games, kemudian juga media sosial maupun untuk edit-edit dokumen masih oke banget. Yang hobi edit-edit video, edit gambar juga di sini sudah ada seperti CapCut, InShot, kemudian juga Canva, PicArt itu sudah bisa kita install juga dan bisa kita pakai dengan lebih mudah karena layarnya yang gede dibanding kalian pakai handphone ya yang layarnya lebih kecil.
Jika kita pengen lebih enak sih pakai alat-alat seperti mouse, kemudian juga printer maupun proyektor itu yang sudah support Bluetooth maupun wireless ya, itu lebih enak dan simple pakainya. Dipakai buat baca Quran juga oke banget sih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Oke, sekian review dari experience gua menggunakan Huawei MatePad 11,5 ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Thank you. Assalamualaikum.